Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, sebenarnya aku ini hidup untuk apa? Pertanyaan itu mungkin terdengar sepele, tapi sejatinya menyimpan kedalaman yang luar biasa. Banyak orang sibuk dengan rutinitas, mengejar impian dunia, bekerja tanpa henti, menabung, membangun masa depan, namun lupa satu hal penting, tujuan sejati dari keberadaannya. Kita hidup di dunia yang serba cepat. Waktu terasa terus berlari, pagi jadi malam, hari berganti pekan, tahu-tahu usia bertambah tanpa terasa. Tapi sayangnya, di tengah kesibukan itu, kita seringkali kehilangan arah. Kita terlalu sibuk mengejar hal-hal fana, hingga lupa bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya makna dari semua ini? Seseorang yang tidak tahu kemana ia akan pergi, akan tersesat meskipun ia berada di jalan yang benar. Begitu pula kita dalam menjalani hidup. Jika kita tak pernah menyelami makna keberadaan kita, kita hanya akan menjadi pejalan tanpa arah, melangkah, tapi tak tahu kemana tujuan akhir. Allah menciptakan manusia dengan tujuan mulia. Namun, banyak dari kita mengabaikan tujuan itu. Kita mengejar dunia seolah hidup selamanya, padahal kematian semakin mendekat setiap harinya. Inilah mengapa penting bagi kita untuk merenung dan menjawab beberapa pertanyaan mendasar sebelum datangnya ajal yang tak pernah menunggu. Dalam video ini, kita akan membahas 5 pertanyaan penting yang harus kamu jawab sebelum kematian menjemput. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya untuk direnungkan, tapi juga untuk dijadikan kompas dalam perjalanan hidup. Karena hanya dengan memahami arah, kita bisa menapaki jalan yang benar. Jangan tunggu sampai terlambat. Jangan tunggu sampai jasad terbujur kaku dan lidah tak mampu lagi mengucap Astaghfirullah atau La ilaha illallah. Waktu kita sangat terbatas dan ajal tidak mengenal usia, status, atau kesiapan. Jadi, sebelum semuanya terlambat, mari kita gali bersama satu persatu pertanyaan penting ini. Karena bisa jadi, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan kemana arah hidup kita setelah dunia ini berakhir. Siapa yang sebenarnya aku sembah? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, namun sejatinya sangat mendasar. Siapa sebenarnya yang aku sembah selama ini? Kita mengaku beriman kepada Allah, tapi apakah benar hati kita hanya tertuju kepadanya? Apakah kita sudah menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam hidup? Ataukah selama ini kita justru menyembah dunia, nafsu, jabatan, atau bahkan pandangan manusia? Menyembah bukan hanya soal bersujud dalam salat. Menyembah adalah soal siapa yang paling kita takutkan kehilangan ridhanya, siapa yang paling kita cintai di atas segalanya, dan kepada siapa kita menggantungkan seluruh harapan. Jika kita lebih takut kehilangan pekerjaan daripada kehilangan hubungan dengan Allah, maka siapa sebenarnya yang sedang kita sembah? Di zaman ini, banyak orang terjebak pada bentuk penyembahan modern yang tersembunyi. Mereka mungkin tidak sujud kepada berhala, tapi hatinya penuh dengan kekaguman pada harta, popularitas, dan kekuasaan. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, bahkan iman, demi sesuatu yang tak bisa menyelamatkan mereka di akhirat. Tanpa sadar, mereka menjadikan dunia sebagai Tuhan kecil dalam kehidupan mereka. Padahal Allah berfirman, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Artinya, tujuan hidup kita adalah menyembah Allah,
bukan menyembah cita-cita pribadi, bukan menyembah mimpi duniawi, dan bukan menyembah pengakuan manusia. Maka, jika arah hidup kita ternyata lebih condong pada mencari pengakuan makhluk ketimbang mencari ridha Sang Pencipta, mungkin kita perlu berhenti dan menata kembali fondasi iman kita. Kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah ibadah kita hanya rutinitas atau benar-benar hadir dari hati yang tunduk? Apakah kita masih menjaga keikhlasan atau semua kebaikan hanya agar dilihat orang lain? Karena Allah tak melihat penampilan luar kita, tapi apa yang tersembunyi dalam hati. Jika hati ini masih penuh dengan keraguan, kemunafikan, atau ego, maka kita belum benar-benar menyembahnya. Ingat, Allah tidak butuh ibadah kita, kitalah yang butuh Allah. Jika hidup ini tidak dipenuhi dengan penghambaan sejati kepadanya, maka kita akan menjadi hamba bagi hal lain yang lemah dan fana. Kita akan terus mengejar dunia yang tak pernah puas, dan akhirnya hidup dalam kegelisahan yang tak pernah berujung. Pertanyaan, siapa yang aku sembah, harus terus kita evaluasi setiap hari, karena iman itu naik dan turun, dan hati mudah berpaling. Jangan sampai mulut kita mengucap Allah, tapi hati kita menyembah dunia. Maka hari ini, mari kita kembalikan arah penyembahan kita. Tundukkan hati, pasrahkan diri, dan serahkan seluruh hidup ini hanya untuk Allah. Karena hanya kepadanya lah kita akan kembali. Aku hidup untuk siapa? Setelah bertanya siapa yang kita sembah, kini saatnya merenung lebih dalam. Aku hidup ini untuk siapa? Pertanyaan ini sangat penting, karena banyak dari kita yang menjadikan hidup ini bukan untuk Allah, tapi untuk orang lain. Kita hidup demi penilaian manusia, demi tepuk tangan, demi validasi, bahkan demi memenuhi ekspektasi yang belum tentu benar. Akhirnya kita kehilangan jati diri dan lupa bahwa hidup ini seharusnya untuk mengabdi, bukan sekadar tampil sempurna di mata dunia. Seringkali kita mendengar, aku ingin membahagiakan orang tuaku, atau aku ingin sukses agar diakui. Itu semua bukan salah, tapi jika kebahagiaan orang tua atau pengakuan manusia menjadi tujuan utama, sementara ridha Allah dikesampingkan, maka arah hidup kita mulai melenceng. Kita akan terus merasa kurang, gelisah, dan hampa karena hidup yang tidak dipusatkan kepada Allah akan selalu menghadirkan kehampaan. Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada sesama atau membahagiakan keluarga. Bahkan itu dianjurkan dalam Islam. Namun, yang harus kita garis bawahi adalah bahwa semua itu seharusnya dilakukan karena Allah, bukan karena manusia. Jika kebaikan kita hanya karena ingin terlihat baik, maka ketika tidak dipuji, kita akan kecewa. Tapi jika semua karena Allah, maka setiap langkah akan bernilai ibadah, meskipun tidak ada satupun manusia yang tahu. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah aku rajin beribadah karena ingin dekat dengan Allah, atau hanya karena takut dicap buruk? Apakah aku memilih jalan hidup ini karena yakin akan pertolongan Allah, atau hanya karena ingin mengikuti tren dan selera masyarakat? Hidup yang terus dibentuk oleh opini manusia adalah hidup yang rapuh, karena manusia tak pernah konsisten dalam menilai. Hanya Allah yang Maha Tahu isi hati dan nilai sebenarnya dari setiap usaha kita. Kita juga perlu waspada terhadap godaan media sosial yang kerap membuat kita hidup untuk dilihat, bukan untuk memperbaiki diri. Kita ingin postingan kita dilihat, disukai, dan dibagikan. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga punya keinginan yang sama agar amalan kita diterima di sisi Allah? Jangan sampai kita berusaha mati-matian agar terlihat baik di dunia, tapi tak peduli
bagaimana kita dipandang oleh langit. Jika hari ini kita merasa letih, kehilangan semangat, atau merasa kosong di tengah kesuksesan duniawi, bisa jadi karena kita hidup untuk hal yang salah. Hidup yang dipersembahkan untuk selain Allah akan selalu terasa berat dan tak berarti. Tapi hidup yang diarahkan kepada Allah akan membawa ketenangan meski penuh ujian. Hidup ini adalah perjalanan dan setiap pelancong pasti punya tujuan. Jika tujuan kita adalah Allah, maka setiap langkah, bahkan air mata dan lelah kita pun bernilai ibadah. Tapi jika tujuan kita hanya manusia, maka kita akan mudah patah saat tidak dianggap. Maka hari ini, mari kita kembalikan niat. Aku hidup karena Allah dan untuk Allah. Karena hanya ketika kita hidup untuknya, barulah hidup ini benar-benar bermakna. Bukan sekadar tentang sukses dunia, tapi tentang selamat di akhirat. Itulah hidup yang sejati, itulah pengabdian yang abadi. Apa yang sebenarnya aku cari? Pernahkah kamu benar-benar berhenti dan bertanya, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Apakah hanya uang, karier, cinta, kenyamanan? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang kita kejar, namun tak kita sadari? Pertanyaan ini penting karena banyak dari kita menjalani hidup seperti sedang mengejar sesuatu, tapi tak pernah benar-benar tahu apa tujuannya. Akhirnya kita berlari, terus berlari, namun tetap merasa kosong. Banyak orang sukses secara duniawi, tapi hatinya tetap gelisah. Mereka punya rumah megah, kendaraan mewah, dan tabungan melimpah, tapi tetap merasa ada yang kurang. Mereka merasa seperti sedang mengisi ember bocor, sebanyak apapun dituang, tak pernah penuh. Ini tanda bahwa yang mereka cari bukanlah yang benar. Mereka mengira kebahagiaan terletak pada pencapaian dunia, padahal yang mereka butuhkan adalah kedamaian jiwa yang hanya bisa datang dari Allah. Dunia memang menggoda, ia menawarkan kesenangan yang cepat dan mudah, tapi semua itu hanya sementara. Ketika apa yang kita cari hanya dunia, maka kita akan terus kecewa, karena dunia ini fana, tidak tetap. Hari ini ada, besok hilang. Dan lebih menyakitkan lagi, dunia sering membuat kita mengorbankan hal-hal yang kekal demi hal-hal yang sementara. Kita mengorbankan waktu salat, hubungan dengan Allah, bahkan akhlak, demi mengejar hal yang sebenarnya tak bisa menjamin kebahagiaan. Allah menyebut dunia sebagai mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Karena dunia sering menyamarkan dirinya seolah-olah bisa membuat kita puas. Tapi saat kita mendapatkannya, justru kita merasa ingin lebih. Tak pernah cukup. Bahkan, orang paling kaya sekalipun tetap merasa takut kehilangan. Maka jika tujuan kita hanya dunia, kita tak akan pernah benar-benar bahagia. Namun jika yang kita cari adalah ridha Allah, maka kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Kita akan merasa cukup meskipun tidak berlimpah. Kita akan merasa tenang meskipun banyak ujian. Kita akan merasa bersyukur meskipun hanya punya sedikit. Karena hati yang terikat kepada Allah akan selalu merasa dimiliki, dicukupi, dan diarahkan. Coba kita jujur, apakah kita masih mencari validasi dari manusia, ataukah mulai fokus mencari pandangan Allah? Apakah kita lebih bersemangat mengejar followers atau mengejar pahala? Apakah kita merasa berhasil ketika mendapat pujian, atau justru saat bisa menjaga keikhlasan di tengah keramaian? Pertanyaan-pertanyaan ini harus terus hadir dalam hati kita, agar langkah kita tidak melenceng dari arah yang benar. Kalau hari ini kita lelah dalam hidup, itu bukan berarti salah jalan, tapi mungkin kita hanya belum menyadari
bahwa yang kita cari selama ini bukan yang benar, maka tenangkan diri, berhenti sejenak, dan cari lagi apa yang sebenarnya aku ingin capai dalam hidup ini. Jika jawabannya bukan Allah, maka itu bukan tujuan yang akan membawa kedamaian sejati. Karena sejatinya, kita semua sedang mencari satu hal yang sama, ketenangan jiwa. Dan Allah sudah memberitahu jawabannya. Ingatlah, hanya dengan mengingat, Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka kembalilah mencari yang benar. Bukan dunia yang memudar, tapi Allah yang abadi. Apa yang akan aku bawa saat mati? Di antara semua pertanyaan penting dalam hidup, yang satu ini adalah pertanyaan yang tak boleh luput. Apa yang akan aku bawa saat mati nanti? Karena cepat atau lambat, setiap dari kita akan mati. Itu pasti. Tak peduli tua atau muda, kaya atau miskin, terkenal atau tidak dikenal, ajal datang tanpa bisa ditolak. Dan saat kematian menjemput, semua yang kita banggakan di dunia akan tertinggal. Lalu yang menjadi pertanyaan besar, apa yang sebenarnya akan ikut bersama kita ke alam kubur? Kita sering menghabiskan waktu untuk menimbun apa yang sebenarnya tidak bisa dibawa mati. Harta, jabatan, rumah, kendaraan, bahkan popularitas, semuanya akan ditinggal. Kita mati hanya dengan selembar kain kafan. Tidak ada yang ikut kecuali amal perbuatan. Lisan, hati, dan tindakan kitalah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Maka celakalah jika hidup ini hanya kita habiskan untuk mengumpulkan yang fana, tapi lupa menyiapkan bekal yang nyata. Rasulullah bersabda, apabila anak Adam mati, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi pengingat kuat bahwa semua kerja keras kita akan sia-sia, kecuali yang bernilai abadi di sisi Allah. Maka kita perlu bertanya, apakah hidupku sudah kuisi dengan 3 bekal itu? Atau hanya diisi kesibukan yang tidak ada nilainya di akhirat? Bayangkan jika hari ini adalah hari terakhirmu. Apa yang akan kamu sesali? Waktu yang terbuang? Salat yang dilalaikan? Sedekah yang ditunda? Ilmu yang tidak diamalkan? Waktu bersama keluarga yang tidak dimanfaatkan? Kesempatan taubat yang terus ditunda? Kematian membuat kita sadar betapa sedikitnya amal yang kita punya dan betapa besar kelalaian kita selama ini. Kubur itu sunyi, gelap, tak ada sinyal, tak ada pujian, tak ada tepuk tangan, hanya amal baik yang menjadi penerang. Maka selama kita masih diberi waktu, mari kita gunakan untuk memperbanyak bekal. Setiap hari adalah kesempatan, setiap nafas adalah peluang. Jangan tunggu usia tua, jangan tunggu waktu luang, karena kematian tak pernah menunggu kesiapan kita. Jika hari ini kita menabung untuk hari tua, mengapa tidak menabung juga untuk hari mati? Jika kita memikirkan warisan dunia, mengapa tidak memikirkan warisan amal? Dunia akan selesai saat nyawa tercabut, tapi akhirat baru saja dimulai. Maka bijaklah dalam memilih investasi kehidupan. Jangan tertipu dengan yang sementara, lalu melalaikan yang kekal. Hidup ini seperti perjalanan panjang. Dunia adalah perhentiannya, dan kematian adalah gerbangnya. Hanya yang membawa bekal terbaik yang akan selamat di akhirat nanti. Bekal itu bukan baju mahal, bukan piala, bukan like dan komentar di media sosial, melainkan iman, amal syaleh, dan keikhlasan yang tersembunyi antara kita dengan Allah. Maka, sebelum pintu taubat tertutup dan ruh berpisah dari jasad, mari bertanya dengan jujur, apa yang akan aku bawa saat mati nanti? Dan semoga jawaban itu
membuat kita semakin giat beramal, semakin jujur pada diri sendiri, dan semakin dekat dengan Allah. Kemana aku akan kembali? Pertanyaan terakhir ini adalah penentu dari semua yang telah kita bahas. Kemana aku akan kembali setelah hidup ini berakhir? Ini bukan pertanyaan abstrak atau sekadar renungan kosong. Ini adalah pertanyaan hakikat, sebuah kenyataan yang pasti. Karena hidup bukan tempat tinggal selamanya. Dunia hanyalah tempat singgah, dan ujungnya adalah kembali kepada Allah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya-lah kita akan kembali." Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Itu bukan sekadar bacaan saat mendengar kabar duka, tapi pengingat bahwa semua makhluk akan kembali ke hadapan Allah tanpa kecuali. Dan saat kita kembali, kita tidak membawa ijazah, saldo bank, atau pencapaian dunia, melainkan amal dan hati. Banyak dari kita menjalani hidup seperti akan hidup selamanya. Kita lupa bahwa setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada hari pengembalian. Kita lupa bahwa setiap detik yang lewat adalah bagian dari kontrak waktu yang terus berjalan menuju batas akhir. Kita berjalan seolah-olah akhirat itu jauh, padahal kematian bisa lebih dekat dari helaan nafas berikutnya. Yang menyedihkan, banyak orang mempersiapkan pesta pernikahan berbulan-bulan, merancang bisnis bertahun-tahun, namun tak pernah merancang kepulangan ke akhirat. Padahal itu adalah perjalanan yang pasti. Saat ruh kembali kepada Rabb-nya, tidak ada negosiasi. Tak bisa menunda, tak bisa menolak, tak bisa kembali untuk memperbaiki. Pertanyaannya bukan hanya kemana kita akan kembali, tapi dalam kondisi seperti apa kita akan kembali. Apakah kita akan kembali sebagai hamba yang taat atau sebagai pendosa yang lalai? Apakah kita akan dibangkitkan dengan wajah berseri atau wajah tertunduk penuh penyesalan? Karena hari itu, semua akan terbuka. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi pencitraan. Allah tahu segalanya. Dan yang lebih penting lagi, apakah kita siap untuk kembali? Bukan hanya siap secara mental, tapi siap secara spiritual. Sudahkah kita memperbaiki salat? Sudahkah kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti? Sudahkah kita tinggalkan dosa-dosa yang kita sembunyikan dari manusia, tapi tak bisa kita sembunyikan dari Allah? Jangan tunggu waktu pensiun untuk berubah, karena kematian tidak pernah menunggu kita berubah. Kita semua akan kembali. Yang berbeda hanyalah tempat kembalinya, surga atau neraka. Dan itu semua ditentukan dari bagaimana kita mengisi hidup ini. Maka mari berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan bertanya dengan serius, aku akan kembali kemana? Semoga pertanyaan ini membuat hati kita gentar, namun juga membangkitkan semangat untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Sahabat, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa arah. Kita tidak diciptakan hanya untuk bekerja, tidur, mencari uang, dan kemudian mati begitu saja. Kita diciptakan dengan tujuan yang agung oleh Zat yang Maha Sempurna. Maka, selama kita masih diberikan waktu, akal, dan kesempatan, jangan biarkan hidup ini berlalu begitu saja tanpa makna. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang yang hanya sadar setelah ajal datang, ketika tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. 5 pertanyaan tadi, siapa yang aku sembah? Aku hidup untuk siapa? Apa yang aku cari? Apa yang akan aku bawa saat mati? Kemana aku akan kembali? Bukan hanya untuk direnungkan di waktu luang, tapi harus menjadi kompas hidup yang mengarahkan langkah kita setiap hari. Jika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu belum sesuai dengan ajaran Allah,
maka inilah waktunya untuk berubah. Perubahan tidak harus langsung besar, tapi harus dimulai sekarang. Mungkin dengan memperbaiki salat, memperbanyak istighfar, menyisihkan harta untuk sedekah, atau menahan lisan dari ghibah. Sedikit demi sedikit, langkah kecil itu akan membentuk arah baru yang membawa kita pada tujuan akhir, ridha Allah dan surganya. Karena hakikatnya, hidup yang paling beruntung bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap untuk mati. Dan ingat, meskipun kamu merasa jauh dari Allah, meskipun kamu merasa banyak dosa, Allah tidak pernah menutup pintunya. Selama ruh belum sampai ke kerongkongan, selama mata masih bisa menangis dan hati masih bisa bergetar, pintu taubat tetap terbuka. Maka jangan tunda untuk kembali, karena ajal tidak pernah menunggu kita siap. Jadikan video ini sebagai momen kebangkitanmu. Jadikan pertanyaan-pertanyaan tadi sebagai titik balik dalam hidupmu. Bukan karena kamu sedang terpuruk, tapi karena kamu sadar bahwa hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Jangan biarkan kesibukan dunia membuatmu lupa dengan akhirat. Jangan biarkan kesenangan sesaat menjauhkanmu dari kebahagiaan yang abadi. Kalau kamu merasa video ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada mereka yang kamu cintai, keluargamu, sahabatmu, bahkan followersmu. Karena bisa jadi satu share darimu menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Dan ingat, mengajak orang kepada kebaikan akan mengalirkan pahala tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Akhirnya, mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, tuntun kami menuju jalan-Mu. Jangan biarkan kami hidup dalam kelalaian. Bimbing hati kami agar kembali kepadamu sebelum terlambat. Jadikan hidup kami penuh makna dan matikan kami dalam husnul khatimah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten renungan jiwa berikutnya. Karena hidup ini terlalu berharga untuk dijalani tanpa tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.